Selamat datang dalam penelusuran jejak peradaban kuno di kaki Gunung Sindoro Sumbing bersama Candi Mulyo Official dari pemerintah desa Candi Mulyo. Setelah menyingkap tabir makna di balik nama Desa Candiasan dalam episode Candi Tanpa Rupa, menguak makna kuno nama-nama desa. Penjelajahan kita berlanjut ke sebuah desa lain yang tak kalah misterius, Desa Candi Mulyo. Seperti banyak nama desa kuno di tanah Jawa, Candi Mulyo adalah teka-teki yang membawa kita menembus tirai waktu ribuan tahun yang lalu. Nama ini tersusun dari dua kata Jawa kuno, yaitu candi dan mulyo. Kata candi sendiri merujuk pada bangunan keagamaan kuno yang megah, peninggalan peradaban Hindu-Buddha yang berjaya di Jawa antara abad ke-5 hingga ke-15 Masehi. Kata mulyo berasal dari bahasa Sanskerta, dengan akar kata mulia yang berarti mulia atau bahagia. Namun cakupan maknanya jauh lebih luas. Mulyo juga mengandung arti subur, makmur, sejahtera, kekayaan, dan kesuksesan. Ia adalah doa, harapan sekaligus cerminan kondisi sebuah tempat. Maka ketika dua kata ini bersatu, Candi Mulyo menjelma menjadi sebuah nama yang penuh makna, sebuah tempat yang mulia dan disucikan, diberkahi dengan kondisi alam yang subur dan makmur. Nama ini bukan sekedar penanda geografis, melainkan sebuah prasasti hidup yang ditorehkan oleh leluhur, mengandung harapan akan kemakmuran dan mungkin juga di sini menyimpan jejak-jejak suci yang menghubungkan mereka dengan masa lalu. Sebuah petunjuk mengejutkan pada video sebelumnya tentang situs Pringgondani yang berada di dusun Madukoro, Desa Candi Mulyo. Di sana terukir angka 625. Mungkinkah angka ini merujuk pada tahun 625 Masehi? Jika hipotesa ini benar, hal ini mengindikasikan potensi keberadaan peradaban signifikan di wilayah ini sejak abad ke-6 atau ribuan tahun yang lalu. Situs Pringgondani berpotensi menunjuk pada era gemilang kerajaan Kalingga, salah satu kerajaan tertua di Jawa Tengah. Kerajaan Hindu ini diperkirakan berdiri pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi dan mencapai puncaknya di bawah Ratu Shima, penguasa wanita yang dikenal adil dan tegas. Pertanyaan besar yang mengemuka, apakah situs Pringgondani dengan angka 625 ini memiliki tautan erat dengan kehadiran Kalingga di wilayah Candi Mulyo? Pasalnya, peninggalan kejayaan kerajaan Kalingga juga ditemukan di Candi Dieng. Misteri tidak berhenti di sana. Tepat di atas angka 625 di situs Patilasan Pringgondani, terdapat lambang yang sekilas mirip dengan aksara Palawa. Meskipun hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Aksara kuno ini kerap menjadi kunci pembuka rahasia banyak prasasti purba, seperti prasasti Dakawu yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi. Prasasti Dakawu sendiri mengisahkan tentang mata air yang bersih dan jernih, sebuah metafora indah untuk sumber kehidupan dan peradaban pada saat itu. Lalu apakah lambang di Pringgondani ini juga mengisyaratkan narasi serupa, sebuah pesan dan teka-teki tersembunyi dari para leluhur? Saat menelusuri lebih dalam, kami menemukan buku yang ditulis oleh Holik Arif dan Otto Sukatno dengan judul Mata Air Peradaban, 2 Milenium Wonosobo. Fakta menarik dalam buku ini yang menuliskan bahwa sejarah Wonosobo sebenarnya jauh lebih panjang, dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Dalam buku ini diceritakan adanya seorang tokoh Buddha dari Tiongkok yang tiba di Sriwijaya bernama Yixing atau Yiching. Ia adalah seorang biksu Buddha yang melakukan perjalanan ke Sriwijaya untuk memperdalam ilmu agama Buddha, terutama dalam bahasa Sanskerta. Dan selanjutnya pada abad ke-8 Masehi, orang-orang dari Sriwijaya datang ke Pulau Jawa, mendarat di Pelabuhan Lama Pekalongan, karena waktu itu jalan raya antara Pekalongan dan Semarang belum dibuat, dan meneruskan perjalanan hingga ke Pegunungan Dieng. Di wilayah yang kini menjadi Kabupaten Wonosobo, mereka menemukan kerajaan Kalingga Hindu, tepatnya di dataran tinggi Dieng. Tanpa mengganggu komunitas Hindu tersebut, mereka melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju wilayah Magelang, lalu mendirikan Candi Borobudur. Sebagian lagi melanjutkan perjalanan ke selatan ke wilayah Yogyakarta dan mendirikan kerajaan Kalingga Buddha yang kemudian pada abad ke-9 Masehi mendirikan Candi Prambanan sebagai candi yang menyatukan kedua agama, Buddha dan Hindu. Narasi buku tersebut yang juga dipuji oleh Profesor Dr. Daryono Suyoto, Guru Besar Sejarah Universitas Negeri 11 Maret Surakarta,
menguatkan wawasan bahwa Wonosobo dan sekitarnya memiliki sejarah yang jauh lebih panjang, yakni sejak abad ke-6 Masehi. Buku ini menempatkan Wonosobo sebagai pusat peradaban kuno di Jawa pada saat itu, bahkan disebut sebagai sumber budaya Mataram baru. Penemuan berbagai artefak prasejarah, prasasti, dan candi yang tersebar di Jawa seringkali secara tidak langsung mendukung gagasan mengenai Wonosobo sebagai sumber peradaban. Maka, apakah situs Pringgondani di Candi Mulyo dengan angka 625 yang misterius dan kemiripan aksara Pahawa ini merupakan salah satu simpul penting dalam narasi sejarah yang lebih luas ini? Meskipun masih bersifat hipotesis dan memerlukan kajian lebih lanjut, temuan-temuan ini menguatkan dugaan kuat bahwa jejak peradaban purba telah eksis di wilayah ini, berinteraksi dengan kerajaan Kalingga, dan menjadi bagian integral dari aliran sejarah yang lebih besar.